Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ide bisnis kami yaitu tentang Sobat Rise Up pada Business ID Competition kali ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan perusahaan kami. Visi perusahaan kami yaitu menjadi platform terdepan dalam menyediakan informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia yang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri dan mengejar karir impian. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi yaitu menyediakan informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk memperluas jaringan dan koneksi melalui program magang dan pelatihan yang disediakan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa melalui program pelatihan yang terstruktur dan terukur, menawarkan layanan yang mudah diakses dan ramah pengguna melalui aplikasi dan platform online yang modern dan efisien, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan memperhatikan umpan balik dari pengguna dan terus melakukan peningkatan serta inovasi pada layanan yang disediakan. Selanjutnya kita masuk ke analisis produk. Aplikasi Sobat Startup ini berfungsi untuk menyediakan informasi lowongan kerja, pelatihan, dan magang yang relevan dengan bidang studi atau minat mahasiswa, serta sebagai perantara antara perusahaan yang sedang mencari pekerja dan mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan, tempat magang, ataupun tempat pelatihan. Selanjutnya ada aplikasi Sobat Startup ini menyediakan berbagai konten dengan fitur menarik yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh penggunanya. Aplikasi ini menawarkan konsultasi karir secara online, tips wawancara kerja, kemudian ada panduan membuat CV yang baik, informasi mengenai perusahaan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai konten kelas pelatihan dan pengembangan karir untuk berbagai bidang pekerjaan. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan produk. Nah, di sini aplikasi kami memiliki tim pengembang yang ahli dalam bidang teknologi dan inovasi. Kemudian aplikasi kami memiliki fitur-fitur unggulan yang mudah digunakan oleh pengguna, sehingga dapat menjangkau pasar global karena sifatnya yang dapat diakses dan digunakan dari mana dan kapanpun. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan produk. Kelemahan produk dari aplikasi kami yaitu memiliki persaingan yang ketat dari aplikasi serupa, kemudian biaya pengembangan dan pemasaran yang tinggi, memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang dari produk. Yang pertama, kebutuhan pengguna terhadap aplikasi kami semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Kemudian yang kedua ada peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas usaha. Yang ketiga ada pengembangan teknologi yang lebih canggih dapat meningkatkan fungsionalitas dan kegunaan aplikasi. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman produk. Yang pertama, perkembangan teknologi yang cepat dan persaingan yang ketat dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha kami. Yang kedua, ada regulasi pemerintah yang tidak jelas terkait kebijakan privasi dan juga perlindungan data pengguna. Ini mempengaruhi reputasi dan kredibilitas usaha kami. Yang ketiga, ada ancaman dari cyber seperti hacking dan pencurian data yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi kami. Next. Selanjutnya ada analisis produksi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kami memiliki beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan kami. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. Di sini perusahaan ini berfokus pada pengembangan aplikasi yang membutuhkan sumber daya teknologi termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Yang kedua ada perawatan dan pengembangan aplikasi. Perusahaan akan terus memperbarui dan memperbaiki aplikasi dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan aplikasi. Yang ketiga ada manajemen proyek. Perusahaan kami membuat jadwal pemeliharaan aplikasi serta memastikan bahwa pengembangan aplikasi berhasil memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang keempat ada uji coba dan evaluasi pengguna. Sebelum dirilis ke publik, perusahaan melakukan uji coba aplikasi, memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan sudah digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kelima ada peluncuran, aplikasi harus dipasarkan dengan baik untuk mencapai target pengguna dan mempromosikan fitur aplikasi yang menarik. Dan yang terakhir ada target produksi.
Hal ini mencakup unduhan aplikasi, jumlah pengguna aktif, waktu yang dihabiskan pengguna, kualitas layanan, dan juga penghasilan dari aplikasi. Selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar terdiri dari target pasar juga segmentasi pasar. Untuk target pasar kami yaitu mahasiswa dan pekerja dengan kisaran umur 17 hingga 58 tahun. Sedangkan segmentasi pasar kami terdiri dari dua user. Yang pertama yaitu mahasiswa yang sedang mencari pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Dan yang kedua para pekerja yang sedang mengadakan program magang dan mencari mahasiswa untuk dipekerjakan maupun organisasi yang sedang mencari peserta pelatihan. Next. Untuk tim kami eh, memiliki 3 orang, yaitu saya sendiri Naura Masyalia sebagai pembuat daftar anggaran dan kegiatan, kemudian ada Belinda Hanalivia sebagai PJ dan pembuat metode pelaksana, dan juga Wanda Yulia sebagai pembuat gambaran umum rencana usaha. Next. Untuk analisis keuangan sendiri, kami melakukan perhitungan yaitu HPP sebanyak 3.000 per transaksi dan juga harga per transaksi sebesar 10.000 dan untuk BEP-nya kami perhitungkan sebanyak 287 transaksi per bulannya. Kemudian dari situ kami bisa tahu bahwa pendapatan dari aplikasi kita yaitu harga 10 ribu dikalikan dengan perkiraan transaksi per bulannya itu 1.000 yang menghasilkan pendapatan 10 juta dari aplikasi. Kemudian kami mendapatkan pendapatan non penjualan sebanyak 9 juta dengan total modal 19 juta. Kemudian dikurangi dengan HPP dan juga proyeksi beban sebanyak 8 juta yang menghasilkan laba bersih kami sebanyak 11 juta rupiah per bulannya. Next, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.